Pagi ini saya ada bersama-sama dengan saudara. Saya akan membawakan tema dalam pembahasan ini adalah cara menemukan identitas. Seringkali saudara-saudara, kita agak ragu melakukan apa yang kita kerjakan karena kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya dalam kondisi itu ya. Tapi yang paling parahnya kalau dalam keseluruhan kita sebenarnya kita tidak mengenal siapa diri kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu kita mengerjakannya bukan karena kesadaran terhadap diri. Dan yang kedua itu tentang identitas salah. Nah, menariknya begini, saya mempelajari dalam kitab suci orang-orang yang terlihat dinyatakan identitasnya dan ada orang yang juga sama sekali tidak disebutkan namanya. Misalnya ketika Yesus memberitahukan atau Isa memberitahukan contoh atau perumpamaan dari orang yang hidupnya berkenan kepada Allah dan tidak dari cerita orang kaya dan Lazarus. Dalam cerita itu kalau saudara misalnya perhatikan, si Lazarus diberi nama, yaitu si orang miskin, sedangkan si orang kaya itu tidak diketahui namanya siapa. Nah, jadi misalnya saudara bisa mencari tahu siapa nama Lazarus, apa artinya dan seterusnya, itu bisa ya. Tetapi maksud saya begini, saya hanya memperkenalkan sepintas saja kepada saudara mengapa ada orang yang namanya disebut, ada juga yang tidak disebut. Nah, ini mendorong banyak pemikir-pemikir juga misalnya mencari tahu siapa yang mendatangi mereka, entah itu malaikat atau juga Allah. Dan di sini saya akan menunjukkan satu contoh. Jadi dalam pembicaraan ke depan ini bagaimana seseorang yang sedang sebenarnya dia tidak mengenal siapa dirinya, dia lupa itu dan dia ingin mencari tahu yang lain seperti itu, dan akhirnya Allah memberitahukan kepadanya sebenarnya siapa dirinya. Dan meskipun kadang seperti masih dalam penasaran siapa Allah itu, tetapi karena cara Allah menyatakan dirinya berbeda dengan cara manusia mengenal dirinya sendiri atau mengenal orang lain. Jadi itu pengantarnya. Menunggu teman-teman yang lain yang singgah di tempat ini, di ruang ini malam ini, pagi ini. Oke. Ya, saudara-saudara dimanapun berada pagi ini, semoga semua sehat-sehat. Dan ini adalah program dari renungan baru dari saya sendiri ya. Memang saya siapkan ini untuk diri saya dan siapa saja yang mau mendengar, semoga itu menjadi berkah juga. Kalau dalam kitab suci dikatakan bahwa renungan itu dilakukan siang dan malam seperti pemazmur atau seperti Daud, tapi ternyata sebenarnya itu hanya perumpamaan bahwa seharusnya dilakukan dengan segala waktu ya, dan juga dalam kesetiaan. Dan yang kita bicarakan sebelumnya, ternyata renungan-renungan itu bisa dibangun setiap pagi gitu. Tapi renungan itu bukan karena dari diri kita, melainkan karena pemberian Allah. Jadi Allah memberi kita renungan sehingga itu menjadi renungan baru. Tapi kalau saya dan saudara menciptakan renungan, maka itu bukan renungan baru, itu renungan saudara sendiri. Jadi renungan baru itu adalah renungan yang diberikan oleh Allah, artinya pikiran-pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita memiliki ingatan baru, kemudian penglihatan baru, dan juga perkiraan atau pengharapan baru. Oke, jadi sekali lagi mengingatkan agar tidak terlepas dari pembicaraan kita ini, yang dimaksud dengan renungan baru itu bukan karena apa yang saya dan saudara usahakan untuk memikir-mikirkan, melainkan karena saya dan saudara telah diberikan pemikiran baru sehingga kita akhirnya bisa mengingat hal-hal yang baru dan kemudian melihat hal-hal yang baru dan bisa memperkirakan hal-hal yang baru pula. Nah, ini anugerah yang ajaib bagi kita, saudara-saudara, karena apa? Cara Allah bekerja itu sudah dinyatakannya bahwa dahulu memang manusia seperti berusaha untuk mengenal Allah. Mereka datang kepada Allah, mereka mencari Allah. Sekarang juga demikian, mereka mencari Allah, tetapi kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukan Allah.
Tetapi ketika datang zaman anugerah di dalam masa ketika firman Allah datang menjadi manusia, maka jelas bahwa sebenarnya Allah itu memperlihatkan dirinya kepada semua orang. Sayangnya orang-orang tidak mengenal penyataan Allah itu ketika dia ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mencari-cari dia. Ya, dalam perjanjian lama, mudah-mudahan dengan semua cara yang mereka lakukan, mereka bisa mengenal dia. Dan hari ini, saudara-saudara dewasa ini, tidak ada lagi cara lain untuk mengenal Allah, atau mengenal firman-Nya, mengenal semua kebenarannya, selain daripada yang sudah dinyatakan. Sehingga penyataan dari Isa atau Yesus berkata, akulah jalan. Artinya begini, kalau mau cari tahu sesuatu ya ketemulah dengan Mesias yang sudah menjadi manusia itu. Kemudian akulah kebenaran dan akulah hidup. Oke, sekali lagi itu dasar dari renungan baru. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita berbicara pagi ini renungan pagi, artinya begini. Renungan paginya bukan karena kita berusaha mencari ayat kitab suci, kemudian mencari-cari yang mana yang pas dengan hati saya atau keadaan saya hari ini, melainkan penerimaan kepada pemberian Allah oleh firman-Nya. Dan dalam hal ini inti dari firman-Nya adalah Injil. Nah, itu sebabnya seluruh program yang saya kerjakan dan juga teman-teman yang sudah bersama, yang sudah menemukan hal ini dan menguji, karena ini sebenarnya sifatnya penelitian, mengetahui bahwa segala sesuatunya ini berhubungan dengan Injil. Jadi nanti siang saya ada program jam 12 kalau saudara berkenan, itu tentang Anda bertanya Injil menjawab. Sekali lagi bagi yang sudah join pagi hari ini, topik yang saya akan bagikan dari renungan saya adalah cara menemukan identitas. Jadi ini yang diberikan Allah kepada saya, dan saya yakin ini juga yang diberikan Allah kepada saudara. Dia mau memberitahukan kepada kita tentang siapa diri kita. Nah, saya ingin memperlihatkan ini kepada saudara-saudara. Saya mencatat beberapa nas dalam kitab suci. Ini kita mulai dengan cerita Petrus. Di cerita Petrus itu, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Oke, jadi sekali lagi, ini pernyataan dari Petrus ya, atau Simon ya. Simon yang disebut Petrus itu, jadi dia melihat apa yang dilihatnya ini karena waktu itu dia berdoa, dia berharap kepada Yesus supaya, wah perhatikanlah kami sepanjang semalam-malaman kami mencari ikan dan kami tidak dapat. Jadi Yesus mengabulkan permohonannya itu dan berkata, oke, mari kita pergi dan lemparkan jalamu. Dan ketika dia melemparkan jalannya, dia mendapat ikan yang banyak sehingga dia harus memanggil teman-temannya, ya itu murid-murid yang lain, Yakobus, Yohanes, dan dia bersama dengan Andreas, mereka menarik jala itu. Dan apa yang terjadi? Wah, itu ikannya tidak muat dalam satu perahu. Ya, dalam satu perahu itu mereka harus terlalu banyak, dan ketika Petrus melihat itu sesuatu yang takjub bagi dia, dan dia berkata, wah ini tidak biasa. Dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, dia berkata bahwa aku ini orang berdosa. Berarti di situ Petrus mengenal dirinya tiba-tiba karena suatu penyataan dari perbuatan mujizat yang sementara itu. Nah, perhatikan saudara, kita menyebut ini mujizat yang sebenarnya mujizat yang sementara. Mujizat yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Mereka belum melihat itu karena sesuatu yang terjadi yang sebenarnya puncak dari seluruh penyataan-penyataan Allah itu adalah di dalam perbuatan Allah sendiri, yaitu Injil, di mana Kristus mati, kemudian dikubur dan hidup kembali dan tidak akan pernah mati lagi. Nah, beda dengan yang dibangkitkan, misalnya Lazarus dibangkitkan, itu saudaranya Maria dan Marta, tapi itu tidak hidup selama-lamanya, dia akan mati lagi. Dan sesudah dia mati, dia belum dibangkitkan sampai hari ini. Nah, itu saudara-saudara, jadi ini cerita yang saya bagikan kepada teman-teman. Kita mulai dengan ini. Jadi identitas itu sebenarnya dikenal, kita menjadi sadar. Jadi ini yang paling penting dalam pengenalan identitas ini adalah kesadaran terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak menyadari diri kita
tidak pernah mengenal sebenarnya siapa kita. Jadi seringkali kesadaran kita itu disadarkan oleh yang lain, bukan karena Allah, bukan karena pemberian dari Allah. Jadi kalau misalnya saudara diperhadapkan suatu pengantar pemberian dari Allah, misalnya mukjizat, tanda pengetahuan, perhatikan ini saudara, jangan berlama-lama di sana, karena malah saudara nanti tidak mengenal diri saudara, saudara hanya mengenal hasil dari penyataan atau pengantar daripada renungan baru itu. Jadi ini maksudnya kenapa Petrus ketika dia melihat perbuatan Yesus mendatangkan mujizat itu, dan dia menjadi mengenal dirinya, aku orang berdosa, dan dia tidak tertarik lagi dengan ikan yang banyak itu. Nah, ini yang penting. Oke, jadi ada apa dengan Simon Petrus? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu terkejut dan menyatakan suatu kalimat yang tidak biasa, sehingga dari perbuatan mujizat yang dia lihat, dia malah melihat dirinya sebagai orang berdosa. Apa kaitannya dengan mujizat dapat banyak ikan itu dengan dirinya yang berdosa? Kan seperti itu. Apa yang terjadi dengan saudara di kehidupan sehari-hari? Pernahkah saudara berdoa kepada Allah dan meminta sesuatu kepadanya? Tapi saya tidak tahu apakah doa saudara dikabulkan atau tidak, ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekali lagi, apa kaitannya antara pernyataan aku ini orang berdosa dengan apa yang dilihat oleh Simon Petrus, mujizat yang dia dapat di mana ada ikan yang sangat banyak dari hasil sebenarnya permohonannya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya saudara pernah berdoa lalu doa saudara dijawab oleh Allah, maksudnya dikabulkan seperti itu. Apa yang pernah saudara lakukan? Masih ingat nggak? Apakah ketika saudara melihat mujizat itu dan mata saudara tertuju kepada mujizat itu, dan seperti begitu senangnya saudara menerima pemberian itu, padahal sebenarnya nilainya sementara, karena apalagi kalau ikan, kan saudara nggak di sana waktu itu, ya nggak, pasti nggak ada kulkas yang bisa menyimpan ikan yang sebanyak itu gitu. Itu cepat busuk gitu. Saudara menerima suatu pemberian, ya misalnya uang yang banyak, ya taruhlah lebih tahan dari yang sekarang gitu kan, misalnya pekerjaan. Apa yang terjadi saudara? Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara melihat identitas saudara seperti Simon, atau saudara malah mengembangkan pemikiran saudara bagaimana mujizat itu lebih banyak lagi atau lebih besar lagi? Jadi ada sukacita yang bergeser di sana ketika seorang tidak menyadari dirinya. Jadi renungan pagi hari ini yang dibagikan kepada kita atau dinyatakan Allah kepada kita sebenarnya adalah agar segala sesuatu yang kita lihat, termasuk pemberian-pemberian, walaupun sifatnya sementara, kita memang menerima itu, kita menghargai, kita melihat itu, tetapi penghargaan yang lebih besar, karena kita langsung menyadari bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Diri kita ini adalah orang yang, kalau saudara masih tinggal dalam dosa, saudara tahu bahwa saudara orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa. Tetapi jika saudara tahu bahwa diri saudara adalah orang yang sudah diampuni dosanya, berarti saudara tidak pernah menjadi sombong, tapi hanya berkata bahwa saya ini adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah keselamatan, kehidupan, pengampunan dosa seluruhnya, dan dia tidak menghitung saya sebagai orang berdosa, dan seterusnya. Berarti apa yang harus saya beritakan kepada orang-orang? Jadi kalau Petrus menyatakan dirinya sebagai orang berdosa karena memang keadaannya demikian, maka jika saudara sudah mengalami Injil Kerajaan Allah, ini pemberiannya. Saksikanlah bahwa saudara itu adalah saksi Injil Kerajaan Allah, di mana saudara sudah mendapat bagian di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Al-Masih atau Kristus. Seperti apa itu? Itu rahasia hidup baru.
Nah, di sini saudara-saudara menjadi renungan yang berbeda dari sebelumnya ketika kita melihat sesuatu yang terjadi, dan ini ingatan, penglihatan, dan perkiraan. Jadi apa yang terjadi hari ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara dan apa yang diperlihatkan Allah kepada saudara sehari-hari. Itu selalu ada karena sifatnya jasmani dan kemudian rohani. Selalu begitu, pengantar dan kemudian wujud. Bayangan dan kemudian wujud, bayangan dan kemudian wujud. Seringkali bayangannya agak panjang, jadi agak lama kita mendapatkan apa itu wujud. Jadi Petrus diantar kepada pengertian atau pemahaman tentang sebenarnya apa yang diberikan Kristus kepadanya atau Al-Masih. Jadi Al-Masih mau menawarkan kepada Petrus bahwa jangan khawatir tentang semua hal itu, Petrus atau Simon yang disebut Petrus. Tetapi ini yang mau kuperlihatkan kepadamu bahwa aku menyertai engkau, dan itu sebabnya Isa atau Yesus menjawabnya dan berkata, dia tidak membahas dosa Petrus. Tapi Yesus atau Isa berkata kepadanya, engkau akan kujadikan penjala manusia. Nah, perhatikan saudara-saudara, ketika saya dan saudara menyadari identitas, maka Yesus menunjukkan identitas yang lebih jelas kepada saya dan saudara. Dia tidak membahas identitas yang rendah. Misalnya saudara berkata, wah saya ini kan orang yang tidak layak. Kira-kira seperti itu. Dan dia akan segera memberitahukan kepada saudara, aku akan mengutus kamu sebagai saksi Injil Kerajaan Allah. Itu sebabnya disebut identitas ini ketika dipanggil, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan, ini identitasnya, penjala manusia. Jadi ikutlah aku. Jadi ketika saya dan saudara mengikut dia, kita diajak itu supaya saya dan saudara itu pergi bersama-sama dengan dia, atau karena dia mengajak kita supaya dia menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita, bukan untuk diri kita. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyadari diri kita, kita seperti itu, berdoa kepada Allah, ya Tuhan berikanlah aku ini, berikanlah aku itu, lalu saudara dapat. Perjalanan saudara merantau ke sana kemari itu mencari ini dan itu hanya untuk sesuap nasi. Sebenarnya di sana disertai dengan berbagai tanda, mujizat dan pengetahuan. Jadi tanda-tanda dan mujizat pengetahuan itu yang dibagikan kepada saudara untuk mengantar saudara supaya pada akhirnya saudara itu melihat hal yang baru gitu kan. Melihat hal yang baru itu adalah pemberian yang disediakan dalam bentuk yang dimaksud dengan renungan baru ini gitu. Jadi itu perjuangannya, saudara. Oke. Saya Oke, jadi kira-kira seperti itu yang saya bagikan kepada saudara sebagai awal dari penjelasan mengapa pentingnya kita mengenal diri kita ketika Allah hendak menyatakan baik itu pengantar yang berupa tanda, mujizat, dan pengetahuan. Supaya pada akhirnya kita tidak tertinggal dan tertahan dalam pemberian-pemberian yang sementara itu. Tapi kita segera mengejar identitas kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada saudara, kalau misalnya saudara sedang mengalami sesuatu hari ini dan saudara berdoa, kecuali saudara tidak berdoa, artinya begini, saudara tidak berusaha mengetahui apa yang sebenarnya sedang dikerjakan Allah dalam diri saudara dan di sekitar saudara, maka saudara tidak pernah tertarik dengan identitas saudara. Saudara malah melihat identitas saudara itu adalah identitas yang seperti, ya aku ini adalah pencari uang, aku ini adalah pencari harta di bumi ini dan segala macam. Saudara seperti melihat diri saudara kebanyakan seperti orang lain yang hanya mencari yang susah-susah seperti itu. Jadi akhirnya memang saudara betul-betul susah dengan seluruh perjuangan kehidupan sehari-hari itu. Tapi kalau saudara menyadari identitas saudara, Petrus itu tetap mencari ikan. Dia tidak mempermasalahkan, aku tidak mencari ikan lagi karena saya sudah menjadi penjala manusia. Sampai Yesus naik ke sorga, mereka masih mengerjakan itu.
Karena apa? Mereka sudah letakkan itu sebagai itu pengantar-pengantar, di mana kalau misalnya mereka tidak makan, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi mereka tahu bahwa yang penting bisa makan dan minum, tapi mereka mengerjakan identitas baru hari ini. Coba saudara-saudara, ketika saudara yang sudah menyadari bahwa diri saudara adalah orang berdosa, apa yang saudara lakukan? Seharusnya saudara segera menerima pengampunan dosa yang ditawarkan oleh Injil, berita Injil, karena seluruh dosamu sudah diampuni. Saudara harus cari tahu bagaimana mendapatkan itu, dan kami menolong teman-teman yang memang memerlukan ini dalam segala kesempatan. Jadi kami menyediakan seluruh program-program baik dalam pertemuan-pertemuan seperti online yang seperti ini yang terbuka kepada umum, dan juga dengan pertemuan-pertemuan yang khusus dibahas dalam pertemuan seperti kursus. Mengapa ini harus dibahas? Jadi Yesus itu dia tidak membahas segala sesuatu kepada pertemuan-pertemuan umum, tapi dia menarik mereka dalam kelompok yang spesial di mana orang lain tidak ada, dan dia mengajarkan kepada mereka rahasia-rahasia itu. Kapan nanti Petrus menjadi bebas sekali dari segala kesalahan dan dosanya itu? Tapi di sini dia sudah mendapatkan sesuatu, dialihkan itu bukan maksudnya tidak diselesaikan dosanya, tapi Yesus atau Isa menunjukkan kepadanya bahwa ada yang lebih penting daripada identitasmu sekarang. Kalau kamu sudah mengenal bahwa aku menyediakan segala yang kamu perlukan, kamu adalah penjala manusia. Oke, jadi itu yang dikejar sesudah mendapatkan pemberian renungan baru itu. Nah, misalnya saudara ini sudah menemukan bahwa dosa saudara sudah diampuni oleh Allah. Jadi apa yang saudara kejar sesudah diberitahukan, misalnya itu terjadi terus dalam perjalanan saudara. Penyataan-penyataan itu yang bagi orang itu seperti mujizat-mujizat yang mereka nanti-nantikan. Tapi saudara setiap hari dalam perjalanan, saudara diperlihatkan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan pengetahuan ini. Nah, setiap kesempatan itu adalah kesempatan supaya saudara melihat identitas saudara yang baru, di mana saudara sudah menjadi penjala manusia. Kalau begitu, saudara sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, dipanggil supaya saudara memberitakan tahun rahmat Tuhan itu kepada orang banyak. Itu renungan barunya. Jadi mau saudara baca ayat kitab suci setiap hari. Nah, saya memang punya program rencana itu karena saya memperkenalkan kepada teman-teman berbagai macam cara untuk mendapatkan atau bisa mendengarkan baik secara kelompok maupun saudara secara bersama-sama, supaya kita tahu bahwa sebenarnya dalam segala kesempatan Allah itu berbicara kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi karena salah, jadi seringkali kita malah mendengar khotbah ini dan khotbah itu, kita menjadi diskusi ini dan diskusi itu. Nah, mengapa kami menjamin bahwa ketika berbagi ini kepada saudara, saudara pasti mendengarkan firman Allah yang hidup itu? Karena yang kami bagikan kepada saudara, kami bukan bagikan ide-ide dari dunia ini, melainkan atau ide-ide yang cemerlang dari khotbah, melainkan membagikan Injil Kerajaan Allah. Makanya semuanya kita sebut ini bagian dari proyek bagi Injil. Kemudian Anda bertanya, Injil menjawab, dan kemudian renungan baru, kita sudah dapat renungan barunya intinya adalah Injil. Nah, mengapa setiap pembicaraan harus sampai di sana? Kalau tidak sampai kepada Injil, maka seluruh pembicaraan kita adalah segala sesuatu itu adalah sia-sia. Karena firman Allah intinya memang Injil. Jadi kalau kita berbicara dengan cerita-cerita yang lain, misalnya yang terdapat dalam kitab suci, itu baik, tapi semua itu pengantar. Misalnya pagi ini saya mengantar kepada saudara kehidupan Simon yang disebut Petrus. Jadi cerita Simon yang disebut Petrus bukan itu intinya, melainkan apa pesan dari tokoh Simon ini yang dinyatakan oleh kitab suci. Nah, kira-kira demikian, saya hentikan dulu, nanti saya ulangi lagi. Mungkin ada yang baru singgah, saudara bisa saling menyapa. Dan coba apa yang saudara temukan, yang sudah dengar, yang sudah join dari awal tadi, silakan tulis apa yang saudara barusan dapat tentang pokok ini. Kira-kira apa yang menjadi renungan baru yang saudara terima. Jadi bukan saudara cari-cari renungan barunya gitu. Renungan baru itu adalah pemberian dari Allah, pikiran baru atau di sana ada, sehingga saudara mendapat ingatan yang baru, penglihatan yang baru, dan perkiraan yang baru di detik ini. Kira-kira seperti itu. Oke, disilakan. Baik, teman-teman, makasih karena sudah berkenan berbagi dari apa yang diceritakan tadi, dari
Ya, sudah ada respon-respon sebelumnya ya. Sekali lagi salam kepada semua teman-teman yang sudah join pagi ini. Saya rela menjadi saksi ya masih Pak Ibu Murniati ya, tanpa beban apa yang sudah saya alami tentang roh, bebas dari dan dengan tuntunan roh. Dari catatan Rini yang diterangi di perihal panggilan untuk ikut dan jadi abdi Al-Masih, itu adalah identitas saya. Oke, menarik dikatakan tadi bahwa Petrus ketika mengalami pemberian mujizat dari Al-Masih, bukan mujizat itu yang dibesarkan. Ya, makasih dari Bu Priscilia. Penglihatan baru bagi saya itu telah menemukan identitas baru. Itu menjadi saksinya. Dari catatan ini kembali, Petrus bukan cerita-cerita mukjizat, tetapi dia sadar perihal dosa dan jadi saksi Injil. Ya, jadi identitas baru itu yang membuat saya terus memikirkan pikiran Allah dalam Al-Masih. Oke, jadi sekali lagi makasih teman-teman yang sudah bersama. Mungkin tidak sempat menulis karena ada kegiatan-kegiatan atau ada yang dikerjakan, silakan saja. Tapi dalam kesempatan ini saya membagikan ini kepada teman-teman, membesarkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu Injil dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi teringat dengan kata membesarkan ini, memasyurkan. Yang dimasyurkan itu Injilnya. Memang itu Injilnya itu artinya perbuatan Allah itu dimasyurkan. Dan itu yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul. Para nabi mengerjakannya dengan, meskipun itu masih bayangan dan mereka berharap bisa melihat wujud itu, ya, tetapi memang mereka tidak bisa melihatnya dan hanya menaruh itu di masa depan, dan mereka mempercayai itu, termasuk orang-orang saleh dalam perjanjian lama. Sangat beruntung kita hari ini, saudara-saudara, karena kepada kita diberitahukan segala sesuatu yang sudah menjadi wujud. Dan ya, kalau misalnya orang-orang tidak bisa melihat itu karena memang ya matanya, hatinya masih terselubung atau buta, meskipun membaca kitab suci atau mendengar penjelasan-penjelasan tentang kitab suci itu dalam segala kesempatan. Oke, jadi ini penting bagi saudara-saudara, siapapun saudara dalam pekerjaan profesional itu di bumi ini, yang sebenarnya ya tidak lain di sana saudara mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian. Itu sama dengan penjala ikan. Dan dalam kesempatan-kesempatan ketika saudara bermohon kepada Allah, percayalah bahwa sebenarnya Allah itu memperhatikan saudara, mendengar doa saudara, tetapi tidak seperti gambaran yang saudara inginkan. Mungkin seperti seharusnya saudara melihat ini apa, maunya saya seperti ini gitu kan. Dan kalau saudara terlalu memaksa apa yang saudara inginkan, meminta kepada Allah, kesaksian kitab suci Allah memberikan itu kepada orang-orang yang meminta itu. Tetapi berawas-awaslah dalam permohonan yang terlalu dipaksakan kepada Allah, karena ternyata jawaban yang diberikan karena permohonan keinginan diri kita itu, seperti yang saya antar kemari, itu malah menjadi malapetaka. Jadi bukan suatu yang menjadi kebahagiaan kekal. Makanya kalau misalnya saudara meminta sesuatu, bahkan seperti ini ya, bukan maksudnya saudara tidak perlu memohon misalnya kesembuhan atau perbaikan ekonomi dan seterusnya. Untuk apa jika misalnya saudara malah mendapatkan hal itu, dan itu yang membuat saudara meninggalkan Injil Kerajaan Allah? Karena saudara berfokus terhadap hal yang lain. Allah sudah tahu itu. Jadi maksudnya kalau kita berdoa, memang kita berdoa sungguh-sungguh, dan Dia tahu alasan kita mengapa kita misalnya memohon itu, dan apakah karena kesadaran kita mengenal kehendak Allah. Misalnya begini, ada banyak orang dulu bertemu dengan saya dan berkata, "Pak, tolong doakan saya supaya saya dapat," misalnya begini, "supaya saya dapat sepeda motor." Itu ya. Karena kalau saya datang sepeda motor nanti, Pak, pokoknya saya dalam segala kesempatan saya akan ikut Bapak dan bersama-sama di sana dengan berita Injil ini. Dan ada yang mendesak begitu kepada saya, dan saya sebenarnya melihat dia punya keyakinan kalau saya berdoa dia akan mendapat sepeda motor itu. Tetapi kalau satu sisi saya beritahu kepada dia, tetapi saya pikir apa yang saudara katakan tadi saudara tidak akan genapi, karena justru setelah Anda mendapatkan itu, kemungkinan besar saudara tidak akan pernah bertemu dengan saya lagi karena Injil Kerajaan Allah. Tapi berkata, "Oh tidak," dan seterusnya. Nah, saya berkata, "Oke, kita buktikan aja." Dan ini bukan hanya 1-2 orang semua. Dan
tidak dengan kasus yang sama. Dan apa yang terjadi? Saya berkata, pulanglah, doamu sudah dijawab. Dan dia mungkin antara yakin atau tidak apakah ini Pak One lagi nggak enakan dengan saya sehingga kata-katanya seperti itu, dan dia tidak berdoa. Saya berkata enggak. Karena doamu itu kan sampai kepada Allah, bukan sampai kepada saya. Saya meneruskannya dan Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi pulanglah, doamu sudah dijawab. Pulang dia, betul. Nggak sampai maksudnya nggak sampai besoknya dia beritahu saya bahwa dia sudah dapat sepeda motor seperti itu. Nah, terserah gimana caranya, tapi dia udah dapat sepeda motor dan berkaitan dengan doanya tadi. Dan apa yang terjadi? Dia datang memang sekali sesudah dia dapat sepeda motor. Tapi sesudah itu, apa alasannya? Waduh, maaf Pak, saya nggak bisa datang karena saya sangat sibuk. Mengapa? Sibuk dengan sepeda motornya. Karena dia sudah dapat pekerjaan yang maksudnya dia tidak ada kesempatan lagi. Apa yang dia janjikannya tadi betul-betul lupa atau dilupakan gitu. Apakah saudara punya pengalaman ini? Tuhan, nanti kalau engkau memberkati aku, maka ini yang kulakukan, ini dan itu, seperti seolah-olah Allah itu dia tidak tahu hati saudara. Itu persoalannya. Makanya bukan berarti dia tidak memberikan kepada saudara semua yang saudara inginkan. Yang paling enak itu doakanlah apa yang dia inginkan. Jadi yang dia inginkan itu, kalau misalnya saudara mengamati seluruh penyataan Allah di dalam kitab suci, pertama-tama ketika saudara belum bebas dari dosa, ini yang diperjuangkan oleh Allah sampai kepada saudara, supaya saudara menyadari diri saudara adalah Anda adalah orang yang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa melalui berita Injil. Itu, saudara. Jadi, sekali lagi, itu berita pentingnya. Jika saudara belum mendapatkan pengampunan dosa, maka segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda, termasuk apa yang saudara ingat-ingat, apa yang saudara lihat, dan apa yang saudara perkirakan, segala sesuatu peristiwa yang terjadi di sekitar Anda sebenarnya itu mengantar saudara supaya mengenal identitasmu bahwa Anda adalah orang berdosa dan memerlukan, perhatikan ini, memerlukan penyelesaian dosa. Jadi bukan, oh ya saya orang berdosa tapi ya Tuhan ampuni dosa saya. Saudara tidak memerlukan jalannya gitu. Ini yang paling penting, kesadaran itu supaya saudara mendapatkan sebenarnya maksud dari renungan baru ini. Jadi dia memperlihatkan kepada saudara segala sesuatu itu supaya saudara cepat-cepat menyadari diri saudara adalah seorang yang berdosa yang memerlukan penyelesai dosa. Dan itu jawabannya berarti Injil. Dan kalau saudara sudah dapatkan itu, dia segera berikan identitas baru kepada saudara. Anda adalah saksi pengalaman dari Injil Kerajaan Allah bahwa dosamu sudah diampuni. Maka pergilah cerita itu kepada orang lain, segera. Jadi kalau pagi ini saudara menemukan itu, segera ceritakan kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh yang sebenarnya mereka orang berdosa, dan segera diubah identitas mereka menjadi saksi Injil Kerajaan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika saudara memang orang yang sudah berpengalaman dengan Injil, saudara sudah menerima pengampunan dosa, saudara sudah menerima anugerah dan karunia-karunia dari Roh Allah, apa yang terjadi? Segala sesuatu yang saudara lihat yang terjadi juga dalam diri saudara, sama seperti saudara belum mengalami Injil. Semua penyataan itu supaya saudara mengingat kembali bahwa hai, Anda adalah orang yang sudah menerima anugerah Allah yang melimpah-limpah. Lalu apa yang Anda kerjakan sekarang? Apa Anda punya alasan, aduh maaf Tuhan, karena terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak kesibukan, ini pun untuk mendapat ini, makan pun sudah susah, anak sekolah begini, pekerjaan saya begini, semua keadaan, ini lagi musim kampanye dan segala macam. Allah sudah tahu, saudara. Allah sudah tahu hati saudara. Allah sudah tahu kalau saudara akan berbohong dari apa yang pernah saudara harapkan kepadanya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara diingatkan supaya saudara memperoleh menerima kembali renungan baru ini, dan kalau saudara memiliki renungan baru, saudara keluar menjadi saksi. Saksi kembali apa yang sudah saudara dapatkan. Jangan biarkan itu terlewat karena kita tidak tahu segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Dan kalau kita melewatkan itu artinya kita melupakan identitas kita. Dan saudara tahu, yang tidak punya identitas tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu makanya cerita awal saya tadi tentang Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu letaknya di mana? Di tempat yang tersiksa. Sedangkan Lazarus, dia ada di pangkuan Abraham. Sekali lagi, ini satu perumpamaan yang menunjukkan bahwa pangkuan Abraham itu adalah, karena Abraham itu bapa dari seluruh orang percaya. Coba bayangkan saudara-saudara, ini dari semua pengamatan para ahli, mereka melihat bahwa agama-agama yang besar yang ada di seluruh bumi sekarang itu adalah keturunan dari yang dari rumpun Semitik ini. Dan dalam hal ini Semitik itu adalah Abraham. Semitik itu maksudnya karena anak Nuh itu Sem, Ham, dan Yafet.
Sem itu memiliki keturunan yang dalam garis keturunan orang saleh itu adalah Abraham. Dan dari keturunan Abraham itu dia punya anak-anak. Di sanalah lahir dari mereka itu agama-agama yang besar sekarang. Agama Yahudi itu dari Israel. Kemudian agama Kristen, ini Kristen dengan Katolik itu dari sana juga. Karena dari Israel juga itu kan sumbernya. Dan kemudian misalnya keturunan dari hamba dari Abraham itu Hagar, itu Ismail, dan dihubungkan sampai kepada Arab. Di sana lahirlah agama Islam. Yang walaupun dalam hal ini bukan dari keturunan Israel, tapi itu sudah menjadi kepercayaan yang membumi sampai hari ini. Selalu berkata ini keturunan yang apa namanya dari garis keturunan agama-agama Abrahamik ya, Abrahamik gitu. Ya Semitik gitu kan. Saudara, apa yang mereka bicarakan sebenarnya? Sebenarnya seharusnya mereka bicarakan itu berhubungan dengan janji-janji Allah kepada Abraham. Nah, saudara tahu janji Allah itu kepada Abraham apa? Bukan Ishak, bukan anaknya. Atau misalnya dari apa namanya, dari saudara kita Muslim, mereka menyatakan bahwa Ismail gitu kan. Sebenarnya melihat di sana memang janji itu adalah Ishak. Ishak ini juga yang menjadi ujian bagi iman Abraham ketika mau dipersembahkan. Kemudian apa yang terjadi? Ishaknya kan bukan dipersembahkan. Yang dipersembahkan itu adalah hewan yang disediakan oleh Allah dari semak-semak itu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa nggak usah berdebatlah soal misalnya, apalagi mau misalnya begini, siapa sih sebenarnya yang dikorbankan, Ismail atau Ishak? Yang dalam pernyataan kitab suci itu Ishak, tetapi yang dikorbankan itu bukan Ishak, melainkan hewan. Sebenarnya hewan yang dikorbankan itu apa? Itu anak domba yang datangnya dari Allah. Jadi anak domba yang disediakan oleh Allah itu sendiri dengan tangannya itu pada masa Taman Eden, waktu Adam berbuat dosa, jadi Allah sendiri yang mengulitin hewan itu, memberikan mereka kulit binatang itu. Dan kemudian kepada Abraham, itu dari mana hewan itu kok tiba-tiba tanduknya tersangkut? Karena itu Allah yang menyediakan. Dan sebenarnya anak domba Allah itu adalah Kristus, atau Mesias yang telah menjadi manusia. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat mengapa hal itu menjadi seharusnya kesadaran bagi kita sekarang, bahwa ini malah bukan berdasarkan agama-agama yang besar itu, melainkan kepada seluruh dunia. Tapi siapa yang menerima pemberian dari Allah? Siapa yang menerima anak domba itu? Seperti Abraham tadi. Apa meneruskan dia harus mengorbankan Ishaknya, anaknya gitu kan? Enggak, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara tidak menyadari ini, saudara sudah menerima pemberian Allah yang besar, ceritakanlah itu. Ini renungan barunya. Jadi saudara hanya mengenal diri saudara. Saudara tidak mengenal diri saudara sebagai agama Kristen atau agama apa saja gitu kan. Saudara mengenal identitas baru saudara. Saudara adalah pengikut Kristus yang menjala manusia. Jadi jangan saya ini adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Saya ini adalah orang misalnya apalagi kalau hanya identitas agama. Saudara buktikan bahwa saudara sudah dapat renungan baru. Renungan baru itu harus dikeluarkan di mulut dan dikerjakan. Itu maksudnya renungan baru. Jadi renungan baru bukan hanya sekedar misalnya, ya saudara sudah dapat lalu seperti kemarin kita udah praktekkan. Tetap kita lakukan, sebarkan tulisannya. Gitu kan. Karena terlalu banyak tulisan yang tidak jelas itu, saudara. Tulisan-tulisan yang tidak jelas itu menyebabkan kita, ya setiap pembacanya akan berbelok dari renungan. Gitu. Itu yang diingatkan kepada kita pagi hari ini, juga yang diperlihatkan kepada saya dan saudara tentang renungan yang disiapkan renungan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Suatu renungan yang bertahan lama, yang bukan sifatnya sementara. Artinya dengan renungan baru ini, maka ketiga hal ini berjalan terus dalam hidup kita, ingatan yang baru. Saudara jadi ingat, oh iya, aku ini adalah orang yang sudah ditebus, saya punya tugas. Jadi jangan terus berpikir pekerjaan saudara gitu kan. Kalau saudara terus memikirkan pekerjaan saudara, saudara lupa pemberian yang baru itu. Pikirkan pekerjaan saudara, tidak masalah, tetapi jangan itu menjadi fokusnya ikan yang akan busuk itu yang diterima dalam satu hari itu. Jadi saya ulangi tadi ayat yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini orang berdosa. Siapa saudara? Kalau saudara adalah orang berdosa, ini firman-Nya kepada saudara. Ini renungan barunya. Saudara orang berdosa, jadi saudara memerlukan penyelesai dosa. Dan sudah ada jawabannya.
Kalau saudara sudah mendapat penyelesaian dosa, yaitu berita Injil Isa Al-Masih, ceritakan itu kepada orang lain. Kalau saudara sudah menemukannya, sama seperti perempuan Samaria, orang gila dari Gerasa atau yang lain. Kalau saudara sudah menerima pengampunan dosa dan ternyata saudara mendengar renungan baru ini pagi ini, dan apa yang dinyatakan kepada saudara, saudara diingatkan identitas saudara. Identitas saudara bukan penerimaan berkah-berkah itu. Identitas saudara adalah orang yang sebenarnya dipanggil menjadi penjala manusia. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Mengapa semua program dikerjakan, kita kerjakan bersama-sama, bukan untuk membawa orang kepada salah satu agama, bukan membedakan mereka dari kelompok atau suku, agama, dan segala macam itu. Kita tidak punya pekerjaan untuk itu. Kita mengerjakan pekerjaan dia. Jadi selagi ada waktu, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia berikan kepada kita. Jadi pekerjaan yang diberikan kepada kita. Saya kadang sedihnya ini ya, para teman-teman, para pendeta itu menyebutkan ini pakai nama Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Mereka lagi bangun gedung ini. Ya kalau saudara tersinggung dengan ini nggak apa-apa, supaya saudara dapat renungan barunya. Pembangunan gedung yang saudara kerjakan itu, gedung gereja itu bukan pekerjaan Tuhan. Masa Tuhan mengerjakan pembangunan gedung untuk apanya? Dia tidak pernah juga memberikan petunjuk itu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Jangan dipelesetin itu. Itu membuat jadi bukan hanya diri saudara kehilangan identitas, orang lain saudara akan membelokkan identitas yang sesungguhnya. Karena pekerjaan dari Kristus itu satu-satunya adalah membawa berita Injil ke seluruh bumi. Jadi membuat mujizat untuk mendapatkan ikan banyak kepada Petrus itu bahkan tidak disejajarkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disebut orang-orang beragama dewasa ini sebagai pekerjaan Tuhan. Jadi fokus dari Kristus bukan membuat mujizat itu. Fokusnya dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Jika kamu percaya, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Sang Bapa. Dan apa pekerjaan yang dia kerjakan? Sudah jelas dia berkeliling dalam Matius pasal 4 ayat 23. Berkeliling di segala tempat, di desa, di kampung, maksudnya di kampung-kampung dan di kota. Yang dia sampaikan apa? Dia memberitakan dan mengajar Injil Kerajaan Surga. Perhatikan itu saudara-saudara. Jika saudara-saudara menjadi orang yang gencar menjangkau orang atau berbicara kepada orang-orang, tapi yang saudara beritakan ternyata bukan renungan baru, bukan pemberian dari Allah. Itu pemberian dari saudara sendiri yang saudara ya, kalau saya berkata saudara karang-karang, orang lain ngarang, lalu saudara ikut mendukung karangan-karangan atau pikiran-pikiran dan renungan-renungan dari manusia itu. Nah, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sudah dapat ini, jangan saudara menjadi ceroboh dan akhirnya saudara menjadi malah melakukan sesuatu seperti saudara ya pergi dan berteriak-teriak kepada orang, itu hancurkan aja gedungmu itu. Nah, itu nanti kita sama dengan orang yang anarkis lagi. Kenapa? Salah mikir, perasaan kita yang digugah itu berbeda gitu. Saya melihat di negeri kita ini kan seringkali ketika emosionalnya dirangsang, yang dilakukan berbeda. Dulu ada teman saya gitu kan. Dia dapatkan Injil Kerajaan Allah ini begitu ajaibnya, saya sudah melihat dia itu sampai dengan air mata. Tapi apa yang terjadi saudara? Emosional yang terlibat mengingat perbuatan-perbuatan yang lama, malah karena dia pernah berselisih dengan kelompoknya, termasuk mungkin para pemimpin-pemimpin agamanya. Dan apa yang terjadi? Dia marah-marah, kalau boleh gereja ini dihancurkan aja. Kenapa muncul itu? Orang berkata kepada saya, apakah Pak One mengajarkan itu kepada si Anu? Oh, saya nggak pernah mengajarkan itu, tetapi itu kan idenya sendiri yang muncul dari emosional yang salah. Makanya banyak orang kan sesudah mendapatkan Injil Kerajaan Allah ini yang sudah dapat ya saudara. Cara emosionalnya itu berbeda karena apa? Membawa ingatan lama, mencampurkan dengan ingatan baru. Membawa renungan lama dan mencampurkan ingatan renungan baru. Saudara yang mendapat yang baru wajib meninggalkan seluruh yang lama. Jadi jangan campurkan itu. Jadi emosional saudara itu menjadi sangat tenang, sangat adem gitu. Itu makanya orang di sekitar saudara menjadi melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa? Bahasa saudara menjadi berbeda, kasih saudara menjadi melimpah. Saudara melakukan segala sesuatu bukan karena marah-marah, emosional. Oh enggak, Yesus sendiri juga kok marah, dia memporak-porandakan bait Allah. Saudara nggak dipanggil seperti Kristus untuk memporak-porandakan bait Allah. Gitu. Itu bait Allah Salomo gitu. Tidak ada bait Allah yang saudara perlu porak-porandakan sekarang. Cara kerjanya berbeda. Tidak ada satupun murid melakukan itu. Makanya kalau dikutip ayatnya hanya karena emosional dapat satu kebenaran, malah yang dicari identitas yang lain. Identitas baru itu menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia berarti bukan saudara pukul-pukul semua air gitu kan.
nanti ikannya malah pergi gitu kan, nggak ada yang didapat. Saya merenungkan ini siang dan malam. Mengapa? Maksudnya begini, kan kita harus diuji dalam perjalanan. Meskipun maksudnya perjalanan saya tidak begitu jauh, tetapi bagi saya 20 tahun pertama sebelum jelas segala sesuatu bagi saya tentang Injil, nasihat dan ajaran Injil, nasihat Injil dan kepemimpinan Injil, saya sudah lihat bahwa dalam perjalanan itu Allah memelihara saya, karena meskipun saya tidak mengenal istilah-istilah yang jelas seperti sekarang ini diajarkan. Dan sekarang sesudah ini sudah berjalan lebih dari, kalau misalnya kita hitung-hitung dari 2010 atau 2011 itu sudah belasan tahun sampai sekarang, dan saya terpelihara di dalam renungan-renungan baru ini. Saya sudah bagikan kepada banyak orang, dan saya bagikan kepada saudara pagi hari ini. Apa renungan baru yang saudara dapatkan? Jadi renungan baru itu pikiran yang memang terpisah dari pikiran lama, ingatan lama. Jadi saudara jangan pernah bawa-bawa karena kesedihan saudara dengan masa lalu gitu. Kalau saudara terus melihat kesedihan yang masa lalu ini, setiap saudara lihat orang, kesedihan itu diangkat lagi, dan itu seperti trauma yang lebih tinggi gitu. Jadi saudara-saudara, semua kita punya latar belakang. Misalnya saya ini punya latar belakang kelompok, komunitas, agama. Saya tidak mau menghina siapapun dari semua itu, karena mereka juga nggak tahu. Bahkan yang menarik ini, saya merenungkan ini, orang-orang yang dianiaya pun seperti Stefanus itu, mereka sih dalam penganiayaan yang hebat, dan mereka berdoa, ya Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kita belum dianiaya, kita malah mau menganiaya orang karena sakit hati kita di masa lalu. Ini renungan barunya, saudara-saudara. Nanti kalau misalnya salah penerapan emosional itu, identitas kita itu menjadi tidak terlihat, malah identitas lain yang terlihat. Nah, jadi maksudnya tetap saja ada orang yang mengkritik saya dan saudara, tapi jangan pengaruh dengan itu. Bukan berarti kalau saudara sudah baik-baik, saudara tidak dikritik. Mungkin lebih banyak kritiknya dan lebih banyak aniayanya. Tapi tenang saja, bukan itu fokus kita dengan kritik dan aniaya itu. Fokus kita adalah bagaimana identitas kita nyatakan sebagai seorang saksi dari renungan baru itu, atau saksi dari Injil Kerajaan Allah. Itu saudara-saudara, jadi ya semangatlah setiap hari. Semangatnya itu semangat yang dibangun oleh renungan baru. Gimana ini dapat nggak penerapannya? Jadi ini saya tarik aplikasi. Saya belajar satu hal sudah dalam ajaran itu. Nah ini sambil ngobrol-ngobrol ini, jangan lupa apa yang sudah didapat. Ini yang sudah didapat dari renungan baru, penerapannya jangan salah dengan emosional. Karena ini kalau belajar di komunikasi, saudara-saudara, lihat yang kampanye-kampanye sekarang ini, yang dirangsang oleh para pengiklan dari paslon-paslon presiden dan wakil presiden ini adalah merangsang emosional orang, sehingga kalau ini berbahaya bisa anarkis gitu kan. Jadi logikanya itu malah disingkirkan sama sekali. Seharusnya dua-dua. Yang logika itu adalah suatu data gitu. Datanya apa sih? Tapi kalau hanya data melulu juga kan itu lurus-lurus, tidak ada lagi seperti tidak ada suatu gairah dalam hidup ini. Makanya emosionalnya harus ada. Dalam kerajaan Allah juga begitu. Yesus memberikan datanya. Aku berkata kepadamu bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Itu satu data sebenarnya. Tapi mereka bagaimana meneliti data itu? Siapa kau ini gitu kan? Lalu dia memberitahukan kepada mereka dengan menyentuh emosional mereka dengan mujizat itu kan. Dia menyembuhkan orang, dan wah itu nggak bisa ditahan gitu kan. Kan seperti itu. Makanya mereka juga dengan emosional yang salah, mereka menggiring dia kalau bisa dia menjadi raja Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus nggak mau itu, karena itu bukan panggilannya. Nah gitu, makanya saudara dalam setiap, kalau ini maksudnya terlatih saudara dengan mendengar, mendapatkan renungan baru setiap hari, ini kebahagiaan yang sejati. Makanya kalau ajaran, semua saya buat singkatannya. Berita ada singkatannya, ajaran saya ada singkatannya, nasihat saya ada singkatannya, kepemimpinan ada. Saya kasih bongkar sedikit tentang ajaran. AJARN. Saya buka tiga bagian yang pertama, AJA gitu. A itu apa? Aturan dan ketetapan Allah. Ini pasti di dalam pembacaan kitab suci atau mendengar kitab suci atau apa saja. Karena apa? Aturan dan ketetapan itu adalah penjelasan dari perintah. Perintah itu adalah firman Allah yang terdiri dari perintah dan janji. Maka yang pertama aturan dan ketetapan, yang kedua janji Allah. Jadi seluruh isi kitab suci atau firman Allah itu selalu ada perintah dan janji, perintah dan janji. Perintah itu Injil, janjinya itu adalah Roh.
Bisa kan? Itu mudah. Jadi kalau saudara misalnya mendengar atau membaca kitab suci, kalau saudara mendengar apa yang dikatakan orang tentang kitab suci, tidak dapat dua ini, orang itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nah, ini soal pengetahuan, saudara. Kita nggak boleh sombong. Oh, dia nggak tahu apa-apa, aku udah tahu. Belum tentu juga karena dia banyak tahu apa namanya data, saudara nggak tahu nanti apa-apa, jadi malu gitu kan. Jadi kita tidak pernah bangga suatu, tapi kita bersyukur kita udah dapat rumusnya, makronya gitu. Mudah dapat nanti mikronya. Yang kedua apa? AJA. Yang ketiga, yang kedua itu kalau udah dapat ajarannya, maksudnya aturan dan ketetapannya, ini perlu diuraikan. Nah, janji, kemudian apa? Yang ketiga itu udah aplikasi. Nah, sampai ke R, rahasia yang dibuka dari AJA, apa namanya? Aturan dan ketetapan, janji dan aplikasi. Jadi maksudnya saya buat singkatannya bukan karena suka-suka buat singkatan, enggak. Itu karena penelitian ternyata ini supaya mudah mengingatkan gitu kan. Nah, saudara-saudara ini nggak usah pikirkan itu nanti ini menjadi pikiran data. Tapi maksudnya memang begitu dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengerti, seringkali kan kita seperti meraba-raba semua. Tapi nggak masalah gitu. Nggak mengerti pun, yang penting ada iman dulu. Berjalan dengan iman itu, lalu tambahkan kasihnya. Nah, kasihnya itulah pekerjaan-pekerjaan iman tadi gitu kan. Nah, itu yang dibagikan kemarin siang dalam pipa. Nah, itu menjadi renungan terus yang saling berpadu karena dia hanya satu. Kita tidak kemana-mana, tapi 1001 kata bisa kita gunakan dengan pengertian yang sangat sederhana dan sama gitu. Itu renungan baru, saudara-saudara. Jadi, oke, 1 jam saya sudah berbagi kepada teman-teman pagi hari ini yang sudah dapat berkahnya. Jangan lupa bagikan. Secara khusus berkat identitas. Jadi, apa identitas saudara? Jadi, kita identitas ini bukan pamer-pamer. Identitasku adalah ini. Maksudnya yang kita besarkan itu, yang kita masyurkan itu, pekerjaan penjala manusia itu adalah seperti Petrus tadi. Dia menjala ikan, tebarkan jalanya. Sekarang kita menjala manusia, tebarkan jalanya. Apa alat untuk membawa manusia kepada Kristus? Tidak ada alat lain selain daripada apa yang telah kita terima itu, kesaksian kita itu. Itulah alatnya. Kita sudah dapatkan. Jadi kerjakan, mengerjakan apa yang kita kerjakan. Kita hanya menceritakan tentang memasyurkan Injil Kerajaan Allah. Oke, dari saya demikian. Makasih untuk tulisan-tulisan yang sudah dibagikan. Yang masih setia pagi hari ini. Oke, dari dari Bu Priscilia, dari catatan Rini, dari Bu Murniati. Masih orang-orang yang sama ya, yang lain yang mungkin yang singgah-singgah aja ya, belum. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih ya saudara-saudara bersama. Ya, pas jam 6 saya akan pamit. Sekali lagi terima kasih pagi hari ini. Renungan baru adalah renungan yang diberikan oleh Allah, bukan yang kita ciptakan setiap pagi. Oleh sebab itu yang kita bicarakan itu adalah apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan Dia memberi itu melimpah-limpah saudara. Sehingga kalau misalnya saudara terlatih, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu adalah pengantar-pengantar dari renungan baru itu. Jadi itu bukan renungan barunya, itu pengantar gitu. Mengapa selalu ada pengantarnya? Supaya kita selalu ingat. Itu cara mengingat itu kan. Pengantar-pengantar itu. Jadi cara Kristus atau Al-Masih menolong para pengikutnya supaya terdorong untuk harus mengingat setiap kali kamu bertemu, makan perjamuan Tuhan dan minum perjamuan Tuhan. Simbol-simbol itu atau lambang-lambang itu untuk mendorong ingatan yang sudah tertidur gitu. Ya. Oleh sebab itu kan memang kita tidak bisa memaksakan seorang, ini apa yang terjadi denganmu hari ini? Pekerjaanmu, ingat Injil. Ya, kecuali saudara sudah menyadarinya karena sudah berlatih dengan cara menemukan atau mengalami atau menikmati renungan baru itu. Ya. Oke, jadi
kasih atas saya berdoa untuk saudara-saudara, kiranya dalam perjalanan sepanjang hari ini, demi anugerah Allah di dalam Al-Masih, identitas yang baru yang sudah saudara dapatkan melalui berita Injil, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil menjadi abdi kerajaan Allah. Dia memanggil kita supaya kita memikul kuk darinya, dan artinya begini, pekerjaan yang sehari-hari itu bukanlah seharusnya menjadi pekerjaan yang menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi saksi Injil. Saudara kerjakanlah itu, karena melalui itu seluruh pengantar-pengantar akan diperlihatkan kepada saudara. Dan berawas-awaslah, jangan menjadi pengantar itu termasuk pekerjaan-pekerjaan atau kesibukan saudara itu menjadi alasan saudara sehingga saudara tidak menyatakan kembali identitas saudara. Untuk menyatakan identitas bukan menyebut-nyebut identitas saudara, tetapi menceritakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang dalam segala kesempatan. Jadi jangan lupa menceritakannya, dan kemudian jangan lupa bersekutu kembali dengan orang-orang yang telah dipersatukan oleh Allah melalui perjuangan Injil ini, di mana darah dari anak domba Allah itu menjadi penebusan, menjadi jalan bagi kita supaya kita bisa bersatu. Itu sangat mahal. Orang lain mempersatukan saudara dengan kelompoknya, apa yang mereka bayar? Saudara yang bayar. Saudara berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Apa yang terjadi? Saudara yang rugi, saudara tidak dapat untung apa-apa. Tapi saudara menjadi bangga karena apa? Ketika saudara berkorban di sana, saudara merasa itu bahwa pengorbanan kepada Allah. Bukan. Saudara itu telah menerima korban dari Kristus. Oleh sebab itu, saudara persembahkan segala sesuatu yang saudara terima itu. Itulah renungan barunya. Dan doa saya, saudara akan dibuat berhasil dalam segala hal. Karena itu jaminannya. Itu perintah dan itu janjinya. Perintahnya, pergi dan aku menyertai engkau. Perintahnya, tinggallah di dalam aku, maka aku akan menjadikan kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita dibersihkan, kita akan pasti berhasil. Hasil itu datangnya juga dari Dia. Semua pemberian Allah, jadi anugerah Allah itu memenuhi seluruh hidup saya dan saudara. Doa saya, saudara akan memilikinya, dan saudara terus memilikinya sampai akhir. Semoga orang-orang di sekitar saudara menjadi sejuk, dan hati mereka menjadi dibuka oleh karena kesaksian-kesaksian yang saudara sampaikan, karena renungan-renungan yang baru. Dalam Al-Masih Kristus Tuhan. Amin. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, saudara-saudara, meskipun ada gangguan pagi ini berapa waktu live, jadi saya akhiri pertemuan pagi hari ini. 2 kali terpotong dari renungan yang kita bicarakan cara mengenal diri dan cara mengenal Allah. Dari kisah Yakub tadi kita sudah menemukan bahwa Yakub pada akhirnya menyadari yang paling penting dalam hidupnya adalah mendapatkan berkat dari Allah sendiri. Jadi bukan mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia pada akhirnya melihat bahwa bukan apa yang dia peroleh dengan kebanggaannya, dia telah mendapatkan segala sesuatu dalam perantauannya dengan membawa seluruh keluarganya yang besar itu. Tapi dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Dan saat itu namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Artinya orang yang menang bersama Allah. Jadi sebenarnya bisa dikatakan, kalau dikatakan namamu tidak lagi disebut Yakub melainkan Israel, ini bisa dipahami sebagai pejuangnya Tuhan. Dia pejuang yang bersama Tuhan. Artinya pada akhirnya si Yakub itu ya menyadari bahwa perjuangan yang benar itu perjuangan bersama dengan Allah. Nah, saudara tahu itu bayangan karena bukan peperangan di dalam fisik yang menjadi perjuangan kita, tapi peperangan di dalam roh. Saudara-saudara,
penggantian sekali lagi nama Yakub tadi membawa pada puncak atau klimaks pergumulan seumur hidup. Dan kepada kita hari ini artinya kalau saudara pernah bergumul, itu sama dengan ketika Yesus berkata, jika ya kamu sudah kelelahan, kamu sudah kecapean, ya siapa yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kemari, datanglah kemari, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Rahasianya itu adalah Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi tadi saya berkata bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah diberikan berkat itu kepada Abraham. Berkat itu adalah seluruh kaum di muka bumi akan diberkati apabila mereka memberkati engkau. Memberkati artinya menerima janji kedatangan Mesias. Jadi seluruh bangsa di muka bumi dimanapun, bukan bangsa berdasarkan negara yang ada di yang ada di bumi ini, melainkan kewarganegaraan yang baru, yaitu menjadi bangsa yang baru yang disiapkan menjadi Israel yang baru. Jadi keturunan itulah yang akan menerima berkah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Mesias. Jadi tidak mungkin orang mendapat berkat Allah yang diharapkan oleh orang-orang saleh di dalam Alkitab atau kitab suci kecuali mereka menerima Injil Kerajaan Allah. Karena dengan menerima Injil Kerajaan Allah, maka seorang akan menerima kehidupan yang selama-lamanya, yaitu Roh Allah. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara, jangan khawatir tentang apapun. Karena kita sudah ditetapkan menjadi pemenang yang akan menjadi berkah bagi semua bangsa. Jadi jangan simpan berkah itu, yaitu Injil. Ceritakan kepada semua orang. Salam kepada semua.